Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya ingin memberi kesaksian tentang perjalanan hidup saya dalam beberapa tahun di belakang yang sudah saya lewati. Saya adalah seorang korban KDRT yang Tuhan izinkan hidup sampai dengan hari ini. Jadi tahun 2017 saya bekerja di suatu perusahaan di kota A dan saya bertemu dengan suami saya. Di situ kami menikah. Kami bekerja bersama. Di awal-awalnya dia tidak menunjukkan karakter yang kasar. Dia sangat baik, perhatian, sangat mendukung. Dan di tahun 2018 saya melahirkan anak pertama kami. Di antara tahun 2017 dan tahun 2018 ketika saya hamil, beberapa kali itu saya mendapat perlakuan yang kasar. Ketika saya pulang terlambat dari tempat kerja atau ketika saya dihubungi oleh karyawan saya, dia akan marah, temperamen, memukul, menendang perut dan lain-lain. Tapi di situ saya mengampuni. Saya berpikir bahwa mungkin dia capek atau dia lelah atau memang saya yang salah. Sehingga saya tetap berpikir yang positif. 2019 dan 2020 hari-hari saya sangat dipenuhi dengan kekerasan. Begitu banyak hal yang saya lakukan itu selalu salah di mata dia. Dan ketika ketika suami saya dipengaruhi oleh minuman keras, saya akan menjadi sasaran. Saya dipukul, ditendang, ditikam dengan pisau, ditikam dengan cutter. Jadi tubuh saya itu penuh sekali dengan luka-luka. Puncaknya itu di tahun 2019 akhir. Pada suatu ketika suami saya kedapatan berselingkuh. Dia jalan dengan wanita lain di luar dan ketahuan oleh saya, sehingga saya sebagai istri pada saat itu hanya menanyakan, ya mungkin dengan ekspresi yang begitu kecewa, sedih. Dan saya memutuskan untuk bertanya. Padahal saya tahu karakternya, tapi saya merasa bahwa saya perlu mendapatkan jawaban. Dan di situ saya benar-benar disiksa sampai saya harus dilarikan ke rumah sakit karena saya dipukul itu pada saat saya pulang kerja jam 3 sore sampai dengan jam 6. 3 jam saya dipukul, ditendang, dianiaya, dihancurkan semua barang yang ada di dalam rumah kami. Saya menderita luka-luka yang cukup parah, perdarahan. Dan waktu itu jarak rumah kami sampai ke rumah sakit itu lumayan jauh ya, setengah jam lebih. Dengan keadaan yang macet dan lain-lain. Saya sempat tidak sadarkan diri karena sudah
banyak sekali darah yang keluar, sempat tidak sadar diri. Dan sampai di rumah sakit saya harus dioperasi. Jam 8 malam itu saya harus naik ke meja operasi. Saya dioperasi di bagian mata, terus kebocoran di kepala, jari saya juga hancur ya, jari telunjuk sebelah kiri. Tubuh saya penuh dengan luka-luka lebam kepala saya karena dia pakai sepatu yang lumayan keras, dia tendang, dia injak. Dan pada saat dia memukul saya itu saya sedang doa puasa dengan beberapa teman. Saya membawa pergumulan rumah tangga saya untuk didoakan oleh hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan bilang, engkau harus ambil doa puasa. Jadi ketika ditanya sama dokter, ibu kapan terakhir makan? Saya bilang, saya kemarin. Saya sudah hampir 24 jam saya tidak makan apa-apa karena saya sedang puasa. Saya hanya berdoa, Tuhan kalau bisa jangan ambil nyawa saya. Karena anak saya masih kecil, dia masih butuh saya. Itu saja yang saya berdoa. Ketika saya sudah sampai di UGD dan bisa lumayan sadar, dilakukan pertolongan. Dan suami saya ada di situ, dia yang mengantarkan saya ke rumah sakit. Saya benar-benar tidak menyangka dia bisa sejahat itu. Keluar dari rumah sakit karena tidak ada perubahan sikap, saya membawa pergumulan saya kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang biasa melayani kami di jemaat. Karena sebagai seorang ibu juga dia melihat penderitaan saya, dia sangat-sangat terbeban dan ikut bersimpati. Sehingga setiap saat dia selalu mendukung saya dalam doa, memberi saya kekuatan. Dan dia sempat menegur suami saya. Saya pulang dari rumah sakit itu dalam keadaan jari saya sudah bengkok ya, cacat karena pas dia memukul saya itu dengan batu bata sehingga jari saya itu hancur. Jadi dirakit kembali istilahnya oleh dokter. Sempat saya tidak bisa melakukan kegiatan dengan baik, bekerja juga masih dalam posisi luka-luka di muka dan di badan. Namun satu hal yang selalu saya ingat, bahwa Tuhan Allah itu tidak menghendaki perceraian. Dalam periode-periode waktu itu, saya sampai di kantor baru saya bisa tenang untuk berdoa, untuk membaca firman. Jadi di kantor saya siapkan Alkitab, buku renungan. Dan betul-betul dengan keadaan hati hancur itu, saya bilang, Tuhan tunjukkan saya harus mengambil jalan apa, karena saya tidak sanggup. Dan di situ Tuhan izinkan saya untuk mendengar beberapa kesaksian khotbah dari hamba-hamba Tuhan, termasuk dari Ibu Eli yang saya nonton di YouTube. Saya ingat betul bagaimana Ibu Eli berjuang dalam rumah tangga. Ibu Eli memilih untuk memaafkan suaminya, melayani suami seperti tidak ada apa-apa yang terjadi. Saya bilang, Tuhan apakah saya mampu? Apakah saya sanggup? Tapi Tuhan bilang, pasti bisa. Saya menguatkan hati saya mengampuni, saya berdoa pengampunan, Tuhan ampuni saya jika saya jadi istri yang tidak belum pantas untuk suami saya, dan ampuni suami saya atas apapun yang dia lakukan. Singkat cerita, di 2021 suami saya sakit dari pertengahan Juli. Dia sakit, kondisinya drop. Dan pada saat itu bulan Agustus juga bapak saya meninggal di akhir bulan, sehingga saya begitu terpuruk. Saya harus melayani suami saya harus pulang lagi ke kota B, kota asal saya di mana orang tua saya berada. Di situ saya harus memakamkan bapak saya, sedangkan kondisi suami drop.
Setelah memakamkan papa, saya harus pulang lagi ke kota saya, di mana suami saya berada. Suami saya divonis penyakit yang berat, dan dia benar-benar menderita. 3 bulan saya harus meninggalkan pekerjaan dan melayani suami saya di rumah sakit. Di akhirnya dia menangis karena dia bilang dia sering menyiksa saya, dia sering membuat saya menderita. Tetapi pada saat hidupnya yang dia menderita, saya yang berdiri melayani dia. Dan di situ saya berdoa pengampunan. Saya bilang, Pak, saya sudah mengampuni kamu. Tidak ada sedikit pun kepahitan dalam hati saya. Saya begitu sukacita melayani suami saya 3 bulan berada di rumah sakit. Kondisinya semakin drop. Saya tidak pernah memikirkan untuk bercerai. Meskipun saya menderita, dipukul di depan orang banyak, bahkan sempat dilucuti pakaian, istilahnya dipermalukan. Saya memilih datang ke hadapan Tuhan dan saya bilang, Tuhan, saya ingat saya berdoa, Tuhan, saya tidak sanggup. Tuhan yang mengizinkan semua sampai saya bisa menikah dengan laki-laki ini. Saya tidak sanggup. Tuhan tanggung jawab pernikahan saya. Ketika saya di rumah sakit, dia banyak sekali berubah. Dia minta didoakan. Kebetulan saya adalah pelayan di gereja. Dia minta saya untuk melayani dia, berdoa, membaca Alkitab. Dia bilang dia mau minta ampun. Dia minta maaf juga sama saya. Dia bilang, saya minta maaf untuk semua hal yang saya lakukan yang menyakiti hatimu, yang membuatku begitu menderita selama 4 tahun menikah. Minta maaf untuk semua luka yang saya sebabkan. Minta maaf untuk cacat yang saya sebabkan. Dan di tanggal 21 November 2021, ketika saya menemani suami saya sendiri di rumah sakit, dia kondisinya drop. Dan di situ saya berdoa, Tuhan, dia minta dilayani. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, dalam posisi ini sebagai istri yang punya anak masih kecil, saya minta Tuhan kasih kesempatan. Tapi Tuhan, jangan kehendak saya yang jadi, biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan di tanggal 21 itu suami saya meninggal. Saya sempat shock, tapi saya harus kuatkan hati karena saya tahu bahwa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Ketika saya dalam penderitaan, saya menangis di hadapan Tuhan. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa meninggalkan pernikahan ini karena hanya maut yang memisahkan. Jadi Tuhan berperkara. Sampai di mana suami saya meninggal, saya peluk tubuhnya, saya bilang, ini sudah akhirnya. Saya hanya bisa ikhlas. Saya tahu bahwa ada hal besar yang Tuhan akan siapkan. Tuhan akan mampu menguatkan saya. Dan setelah dia meninggal, saya mengurus segala sesuatu. Saya keluar dari pekerjaan saya. Dan saya pindah ke kota di mana ada orang tua saya tinggal karena tinggal mama. Jadi saya dengan anak saya pulang ke rumah mama. Dan hari ini saya berada di kota lain di mana Tuhan izinkan saya untuk dipanggil bekerja. Saya bersyukur karena Tuhan tidak tinggalkan saya. Tuhan masih setia menopang saya walaupun saya tidak ada suami. Tuhan menjawab doa saya untuk memberikan saya pekerjaan yang baik untuk bisa menghidupi anak saya. Tuhan Yesus sangat luar biasa, kasih setianya tidak pernah putus. Dia tidak mengizinkan saya untuk mengalami hal yang begitu berat di luar kemampuan saya.
Ketika saya berdoa, saya kembali di hadapan Tuhan. Saya tidak memilih untuk menceraikan atau meninggalkan suami saya. Dan Tuhan tunjukkan kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Malam hari ini sudah bersama-sama dengan kita. Silakan Ibu di mute-nya Bu. Shalom. Dibuka mic-nya. Shalom. Nah, ini dia. Bu, hari ini Ibu dalam kondisi sangat baik ya? Puji Tuhan, Pak Frans. Puji Tuhan. Suami berarti sudah meninggal berapa lama Bu? Tadi sorry. Dari 2021 bulan November, sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya, 1 tahun 3 bulan lah ya, kurang lebih ya. Baik. Baik, berarti sekarang tinggal dengan anak-anak begitu ya? Iya. Baik. Bagaimana hari ini kehidupan kalian Ibu setelah suami tidak ada? Wah, yang saya bisa selalu akan sampaikan dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan pelihara saya dengan sangat baik dengan anak-anak. Walaupun memang saya kehilangan sekali, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan anak-anak. Dan itu Dia buktikan. Tuhan buktikan itu. Oke. Sempat kita sebelum merekam kesaksian Ibu ada satu saat Ibu bilang Ibu diseret begitu, kemudian dipermalukan di depan orang, dihajar di depan orang, dan orang-orang itu ya tidak berbuat apa-apa gitu ya Bu ya? Pada saat itu mungkin karena suami saya temperamental ya Pak Frans, dia menantang juga. Jadi orang mau menolong saya itu mereka juga takut karena dia sementara pegang balok, pegang alat tajam. Jadi ya mereka hanya merasa sangat kasihan pada saat itu, sangat-sangat kasihan dengan saya. Saya minta tolong juga. Ketika ada yang mau tolong, suami saya akan menantang mereka dan suruh mereka mundur. Kalau mereka tidak mundur ya mereka juga kena pada saat itu. Saya ingat betul. Jadi saya istilahnya hanya bisa berdiri diam dan menerima setiap pukulan pada saat itu. Jadi dan waktu itu polisi juga jauh. Tidak ada yang berinisiatif untuk memanggil polisi atau apa. Jadi betul-betul 3 jam itu saya hanya dipukuli, diseret, bahkan hampir dihajar dengan balok besar. Tapi saya selalu bilang, Tuhan jangan. Tuhan jangan, Tuhan jangan. Saya tidak mau mati di sini, saya bilang. Dan ya, Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Oke, baik. Ya, jadi tadi sempat diceritakan juga tentang diseret begitu ya, dan ya, dan Ibu belum pernah sekalipun melaporkan suami ke kepolisian? Pada saat itu pernah saya mau bikin laporan, sudah sampai di kantor polisi Pak Frans. Saya sudah sampai depan kantor polisi, saya berpikir aduh ini pasti prosesnya bakal panjang nih. Pasti bakal saya sendiri yang nanti repot bolak-balik, terus nanti anak-anak saya bagaimana, nanti pekerjaan suami saya gimana. Jadi saya mundur lagi pada saat itu. Itu keadaan saya masih baik-baik saja. Sempat 1 minggu atau 2 minggu baru kejadian ini terjadi. Pas saya selesai keluar dari rumah sakit, polisinya kenal. Polisinya bilang, waktu itu ibu datang ini keadaannya masih baik. Sekarang balik lagi sudah parah. Kenapa pada saat itu tidak lapor biar kita langsung bertindak. Saya cuma bilang, Pak, banyak hal yang saya pikirkan sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan. Dan saya pada saat itu jauh dari keluarga saya. Saya merantau, menikah di kota yang suami saya keluarganya semuanya di situ. Jadi memang pressure-nya juga berat buat saya secara psikologis. Saya tidak ada yang mendukungnya pada saat itu. Jadi banyak pertimbangan Bu Frans, meskipun saya yang menderita, jadi banyak pertimbangan. Wah, luar biasa ini, luar biasa ya.
Pertanyaan terakhir, ada rencana untuk menikah lagi, Bu? Ah, usia saya puji Tuhan Mas baru 37, jadi saya berharap akan kasih setia Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan kasih puji Tuhan, kalau tidak ya puji Tuhan juga biar saya fokus berkarir untuk anak-anak. Tidak Jangan ada lupa target Mas. undangannya ya kalau mau menikah lagi ya, karena kan memang suami sudah nggak ada bisa menikah lagi. Amin, nanti Jadi ya. ya Pasti saya kontak Ibu Eli juga dan tim. ya undang Ibu Eli ya, jangan lupa undang saya juga nanti ya. Nah, puji nama Tuhan. Baik. Ya, Makasih loh Bu buat kesaksian yang luar biasa yang hari ini sangat memberkati kita. Bagaimana Ibu dengan sabar menjalani semua kehidupan dan akhirnya berbuah manis ya. Ibu dan anak-anak sekarang sedang menikmati semua yang baik yang datangnya dari Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Berikan dulu tepuk tangan sekali lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Amin. Ya.